Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Oktarina dengan NIM 20101010505232 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2013 sampai dengan 2022. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya persaingan di era industri yang semakin kompetitif. Hal ini berdampak terhadap perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan dalam bidang jasa, dagang maupun manufaktur. Persaingan usaha diperkuat juga dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Kinerja perusahaan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui current ratio terhadap net profit margin pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, untuk mengetahui pengaruh debt to asset terhadap net profit margin pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, dan untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to asset secara bersamaan terhadap net profit margin pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun manfaat penelitian bagi penulis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penulis untuk menjadi bahan skripsi dan juga untuk memperluas kembali wawasan dan pemahaman mengenai pengertian current ratio dan debt to asset ratio terhadap net profit margin, serta mengetahui pengaruh current ratio dan debt to asset ratio terhadap net profit margin. Landasan teorinya yaitu adalah pertama, ada manajemen keuangan, yaitu menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus diambil, contohnya keputusan investasi. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mengelola dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit bagi para pemegang sahamnya. Adapun tujuan dari manajemen keuangan, yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai keuangan, yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan yang ketiga adalah memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, dari tiga tujuan ini, yang paling utama adalah memaksimumkan nilai perusahaan, bagaimana pihak manajemen perusahaan mampu memberikan nilai yang maksimum pada saat perusahaan tersebut masuk ke dunia pasar. Adapun fungsi manajemen keuangan. Fungsi utamanya adalah sebagai alat yang dapat membuat suatu keputusan mengenai investasi, pembiayaan, dan dividen untuk suatu perusahaan ataupun organisasi. Adapun landasan teori laporan keuangan, yaitu pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta pelaporan perubahan modal. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada jenis laporan keuangan yang secara umum terbagi dalam 5 jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Di sini kita juga akan membahas pengertian current ratio. Current ratio menyatakan bahwa rasio lancar adalah yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk presentasi yang apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar dapat menutupi utang lancarnya. Adapun pengertian debt to asset. Debt to asset merupakan rasio utang yang variabelnya mendefinisikan seberapa banyak proporsi dari aktiva yang sumber pendapatannya berasal dari pinjaman ataupun kredit.
Dan adapun pengertian net profit margin merupakan ukuran yang dipergunakan untuk memantau profit stabilitas dan mengukur seberapa banyak keuntungan operasional yang diperoleh dan dari setiap rupiah penjualannya. Jenis penelitian ini pun yang digunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan berupa angka sesuai dengan bentuknya, dan metode ini dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, studi kepustakaan, dan penelitian melalui internet. Adapun operasional variabel penelitian. Operasional variabel penelitian merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur sehingga peneliti dapat mengetahui baik atau buruknya pengukuran tersebut. Operasional variabel penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau yang variabel terikat. Variabel bebas digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio dan debt to asset. Adapun populasi dan sampel. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode sampel bertujuan, yaitu metode penetapan sampel dengan cara menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Artinya, data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan penelitian dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk, studi kepustakaan seperti jurnal, buku, website, skripsi, tesis, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang membantu kuantitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu populasi yang akan dijadikan sampel, dan penelitian ini adalah memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya, dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan. Maksudnya adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh penulis. Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi PT Unilever Indonesia periode 2013 sampai dengan 2022. Adapun teknik pengumpulan data di sini, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting sebagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Adapun uji asumsi klasiknya. Untuk model regresi linear berganda, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Dalam model regresi yang digunakan, haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi. Untuk itu, diperlukan pengujian asumsi yang meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas pada model represi ini digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari distribusi random atau tidak. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tapi pada nilai residualnya untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dan dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, Sweetness, dan kurtosis atau uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen untuk menguji multikolonialitas dengan cara melihat nilai VIF atau Variance Impression Factor masing-masing variabel independen. Jika nilainya VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolonialitas. Uji heterokedasitas
bertujuan untuk mencapai apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dan variabel satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dan uji autokorelasi adalah yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel. Bila skala pengukuran ordinal, maka rantes dapat digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian dengan cara mengukur kerandoman populasi dan dilakukan atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.